Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Sekarang jam 3 malam ya. Hari apa ini? Hari Jumat pagi, Jumat tengah malam. Saya mau komentari ucapan salah seorang pejabat di lingkungan istana ketika anak Presiden Kaisang dan siapa itu Gibran itu dituntut dilaporkan ke KPK oleh Ubedillah Badrun ya, aktivis 98 dan dosen dari Universitas Negeri Jakarta, karena diduga melakukan tindakan pidana korupsi dan diduga melakukan tindakan pencucian uang karena bisnis yang dia geluti bersama AP ya, salah seorang anak dari pengusaha atau bos dari PT SM ya. Dia dapat kucuran dana dari Ventura itu hampir 100 miliar, yaitu perusahaan baru dari dua anak presiden itu. Dan kemudian orang mempertanyakan dari mana uang sebanyak itu, hampir 100 miliar ya, 92,24 miliar dengan membeli saham 188.240.240.000 kali 490 rupiah per sahamnya. Makanya dia mendapat membeli saham dari satu PT yang mengelola, dalam PT yang bergerak di bidang pengusahaan udang itu, sahamnya dibeli sebanyak 8% ya, hampir 100 miliar. Dan netizen atau para intelektual merdeka mempertanyakan itu uangnya dari mana dan lain-lain. Dan kemudian seorang pejabat itu bilang, emangnya anak presiden nggak boleh berkembang, emangnya anak presiden nggak boleh kaya, gitu katanya. Ini persoalan bukan kita memotong ya satu upaya-upaya perkembangan atau proses-proses pengembangan diri dari seorang anak muda, atau nggak boleh anak muda itu kaya raya, bukan itu persoalannya. Persoalannya bagaimana caranya itu yang dipersoalkan, karena dia memanfaatkan pengaruh sebagai anak presiden yang memiliki privilege ya untuk melakukan satu pengembangan bisnis dengan cara yang masih menimbulkan tanda tanya besar. Dan diduga pihak-pihak yang bekerja sama dengan kedua anak presiden itu juga itu yang dipersoalkan oleh Badrun ya, melakukan semacam proses pencucian uang karena perusahaan yang sebelumnya itu terlibat dalam kasus pembakaran hutan yang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup sekitar 7 triliun gitu. Tapi ternyata yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung hanya 1%-nya, sekitar 78 miliar, dan itu menimbulkan pertanyaan gitu. Jadi bukan persoalannya tidak boleh orang mengembangkan diri anak muda itu atau melakukan upaya-upaya akumulasi modal, tapi yang dipertanyakan soal kejujuran dalam bisnis dan bagaimana fasilitas atau pengaruh dari seorang anak presiden itu bisa membuat orang itu melakukan tindakan yang di luar kepantasan. Itu persoalannya. Jadi setiap orang, termasuk putri dari pejabat di lingkungan istana, itu boleh berkembang, tetapi tentu tidak sampai ada persaingan yang tidak sehat dan melanggar undang-undang. Kira-kira begitu secara umum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.